Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei De Dongtian, Salam Nusantara, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kali ini kita akan memberikan satu informasi terkait tentang pandangan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani atau biasa disebut Kiai Imad, terkait tentang polemik yang ada di PBNU, dan beliau memberikan satu pandangan ini untuk kemaslahatan dan kebaikan Nahdlatul Ulama secara umum, lebih-lebih wibawa dan martabat NU supaya terangkat kembali. Karena hari-hari ini banyak para netizen dan orang-orang di luar NU, bahkan kadang di dalam NU-nya itu sendiri yang mengolok-olok, menyindir, ya terkesan merendahkan NU, itu banyak. Maka pendapat Kiai Imad untuk menanggapi terkait tentang polemik di PBNU demi kemaslahatan dan demi wibawa dan martabat NU. Kita baca langsung di sini. Kita ambil di liputan9.id, berita terkini Nusantara. Judulnya, Kiai Imad sebut islah bukan solusi kemelut PBNU. Rois Am, Ketum, dan Sekjen harus mundur. Itu sumber masalahnya. Di Liputan 9 News, Desember 5, 2025, in Nasional. Di bawahnya ada keterangan Jakarta Liputan 9 News. Polemik di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam kurung PBNU kian meruncing setelah Rois Am Kiai Haji Miftahul Akhyar memecat Ketua Umum Tanfidiyah Kiai Haji Yahya Khalilsakov. Giliran Gus Yahya memecat Sekjen PBNU Saifullah Yusuf dan Bendahara Umum Hudvan Arif. Jadi saling pecat memecat, padahal ini atasan semua ya, satu kandang. Belakangan muncul seruan agar pihak-pihak yang berpolemik melakukan islah. Pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Salafi Nahdlatul Ulum Tangerang, Banten, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, mengatakan islah bukan solusi untuk mengatasi persoalan yang terjadi di tubuh PBNU. Pandangan beliau demikian, ya. Jadi islah ini bukan solusi. Satu-satunya cara untuk mengatasi polemik di PBNU yaitu dengan menghilangkan sumber masalahnya. Ya benar, karena ketika ada masalah, kalau masalah tersebut pingin rampung, pingin hilang, ya sumber masalahnya dihilangkan. Benar, 100% kita cocok dengan Kiai Imad. Kedua kubu ini, Rois Am, Ketum, Sekjen itu harus mundur. Itu sesuatu yang masuk akal. Kalau kita ingin menyelamatkan NU, ingin kembali melihat NU berwibawa, ya tentu yang menjadi masalah bagaimana NU menjadi kurang berwibawa, bermasalah, mengecewakan, itu yang harus hilangkah, ujar Kiai Imaduddin dikutip dari JPNN Jumat 5/12/2025. Terus Kiai Imad yang dikenal luas karena penelitian kontroversialnya mengenai keabsahan nasab Alawi mengatakan tidak bisa konflik di tubuh pengurus inti PBNU kemudian bisa seperti semula meskipun dilakukan islah, sebab dalam islah harus ada win-win, satu pihak mendapatkan apa dan pihak lain mendapatkan apa. Ya benar, ketika umpamanya dari kedua pihak ini islah, ya umpama nih islah, tetap tidak akan menyelesaikan masalah. Ya karena sudah memiliki pandangan sendiri-sendiri dan memang harus dipecahkan apa permasalahan tersebut. Hal ini yang menurut Kiai Imad tidak diperhatikan oleh pihak-pihak yang mengusulkan islah. Nah, maunya yang mengusulkan islah, ya sudah yang berlalu biarlah berlalu.
tanpa ada koreksi bagaimana kesalahan itu harus ditindak. Katanya, seharusnya kata Kiai Imad dalam islah harus koreksi dan yang salah dievaluasi. Ya benar, kalau ada yang salah, ya bukan kalau memang ada banyak yang salah, ya harus dievaluasi. Terkait tentang permasalahan ini harus benar-benar tuntas, jangan sampai tidak sampai ke akar-akarnya. Karena kalau tidak sampai ke akar-akarnya akan tumbuh lagi permasalahan-permasalahan baru. Kalau ini Rois Am sudah memecat Gus Yahya sebagai ketum, kemudian Gus Yahya memecat Gus Ipul sebagai sekjen, digantikan Amin Said Husni, kemudian ada tuduhan tindakan non syariah dalam pengelolaan uang, bahkan sudah keluar ke publik. Bahkan beberapa orang ada dugaan menerima lalu lintas dana. Tentu ini nggak bisa begitu saja islah. Iya, kalau berhubungan dengan uang pokoknya repot. Kemudian dilupakan karena data-data sudah ada di publik. Nggak bisa kemudian keduanya berjalan bersama-sama lagi. Seakan-akan tak pernah ada apa-apa. Ini menurut Kiai Haji Imaduddin Usman. Kiai Imad mengatakan jika tidak ingin persoalan di tubuh PBNU menjalar kemana-mana, maka sumber masalah utamanya yang harus dihilangkan. Benar, sumber utama benar-benar harus dihilangkan. Jika tidak berani mengamputasi sumber penyakitnya, maka penyakit akan merambah ke seluruh tubuh, urainya. Memang benar kalau kita tidak menuntaskan satu penyakit, tidak benar-benar sampai ke akar-akarnya, ya akan menjalar ke beberapa tubuh dan akan menggerogoti tubuh NU itu sendiri jikalau itu berupa organisasi. Maka perlunya akar masalah ini dicutat, dihilangkan. Kondisi di tubuh PBNU saat ini, kata Kiai Imad, membuat jamaah, pengurus dan para Kiai NU di akar rumput kebingungan. Jelas bukan hanya bingung, kalau kita teliksi seakan-akan kepercayaan ini banyak yang sudah luntur, sudah tidak ada respek terhadap Gus Yahya maupun Kiai Haji Miftahul Akhyar atau lebih umumnya ke PBNU. Bisa kita teliksi di kolom komentar-komentar di berbagai channel. Kebanyakan merendahkan, bahkan seakan-akan menghina dari Kiai Miftahul Akhyar ataupun sebaliknya ataupun kelompoknya. Ini membuktikan bahwa wibawa PBNU benar-benar sudah rontok. Coba dibawa betapa bingungnya saudara-saudara sahabat Banser misalnya. Apa yang harus mereka sikapi melihat orang tuanya ribut. Ada yang ingin menguasai gedung PBNU. Kemarin-kemarin sempat ada dari satu pihak dan melarang pihak lain. Itu memilukan. Anak-anak Banser disuruh melawan orang tua seperti ini, ungkapnya. Benar. Jadi saling cari pendukung, saling cari pertahanan. Ya karena di NU ada Banser, ya pastinya Banser akan direbut sana sini untuk mempertahankan, untuk menjadi banteng, untuk menjadi pasukannya. Ya inilah yang terjadi. Bingung dan sangat membingungkan. Menurut Kiai Imad, seharusnya para pengurus inti PBNU bisa menjadi orang tua yang bisa memberikan tauladan kepada pengurus di tingkatan-tingkatan di bawahnya. Jelas bukan hanya di organisasi, dimanapun tempat yang tua harus menjadi suri tauladan di bawahnya atau yang lebih muda. Orang tua semacam ini harus muhasabah, enggak pantas jadi orang tua. Dan orang tua di NU kalau secara struktur kan bisa diganti. Sudah saya tidak bisa menjadi orang tua, tidak bisa menjadi Rois Am, tidak bisa menjadi ketum, tidak bisa menjadi sekjen, tidak bisa menjadi bendum, tidak bisa menjadi uswatun hasanah. Sudah saya mundur demi NU. Ini lebih bagus daripada harus diturunkan oleh 100 juta warga NU, kata Kiai Imad. Benar, daripada diturunkan, daripada wibawanya itu rontok, daripada tidak dihargai sana sini,
dicaci, dihina, direndahkan, bahkan dicemooh, lebih baik mengundurkan diri. Kok kita melihat komen-komen banyak memang seperti itu. Jadi kalau lebih baiknya ya mengundurkan diri semua dan ya diganti dengan yang baru yang benar-benar kompeten. Itu aja, daripada rebutan-rebutan, daripada saling sikut. Jika para pengurus PBNU saat ini legowo untuk mundur semua, khususnya Rois Am, Ketua Umum, Sekjen, Bendum, dan Katib Am, sumber masalah di PBNU tidak ada lagi. Benar, secara logika memang seperti itu. Setelah itu ada recovery, konsolidasi, maka NU lebih kuat dari sebelumnya. Kalau sekarang ini walaupun NU tinggal 1 tahun, kalau dipaksakan jika mau islah, namanya sudah koreng sulit sembuh. Saya kira untuk islah pun tidak akan bisa berjalan sebagaimana sebelumnya. Benar, karena sudah benar-benar saling sikut. Jadi umpamanya ada islah pun ya sulit untuk berjalan lebih baik. Orang dalam hatinya sudah ada masing-masing dibuka aib dan kesalahannya, terangnya Kiai Haji Imaduddin Usman. Menurut Kiai Imad, dalam kondisi PBNU yang karut-marut atau carut-marut seperti sekarang, maka justru akan menguntungkan musuh-musuh NU. Benar, musuh NU ketika melihat NU itu goyang akan langsung masuk dan membobol benteng NU. Sebab NU adalah salah satu organisasi terpenting yang sangat konsen dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Jelas track record NU memang menjaga demikian. Kalau NU sekarang dalam masalah, saya khawatir musuh-musuh NU, musuh-musuh NKRI akan masuk mengambil kesempatan. Kemudian bisa membuat sesuatu yang tidak baik kepada bangsa, kepada NU secara khusus. Jadi saya khawatir jika gonjang-ganjing yang tidak produktif di PBNU ini tidak dihentikan pungkasnya. Memang hal demikian, jadi ya yang paling tepat ya MLB, supaya benar-benar marwah NU kembali terangkat. Karena hari ini NU itu dicemooh di mana-mana. Terkesan NU itu ribut, nggak jelas. Ini pandangan secara umum, kita nggak memikirkan pandangan para ulama-ulama kos, enggak. Kita pandangan secara masyarakat umum, memandang dari NU seakan-akan marwahnya sudah turun jatuh. Apalagi terkait tentang informasi rebutan tambang, rebutan macam-macam. Ini yang menjadikan masyarakat secara umum memandang NU itu ya seakan-akan menjadi cemoohan, menjadi hal-hal guyonan dan guruan. Maka dari itu pandangan Kiai Haji Imaduddin Usman ini sangat tepat. Ya, semoga kita berharap NU baik-baik saja dan semakin jaya. Dan kita harus tahu bahwa musuh NKRI, musuh NU ini benar-benar mencari kesempatan ketika NU itu goyah. Semoga ini segera untuk diselesaikan. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Dari kami banyak kesalahan, kekhilafan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.